Terima kasih Pastor Paul. Selamat pagi semuanya. Anda dalam keadaan yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara. Pastor Paul tadi sudah jelaskan tentang hukum yang baru saja di reverse setelah 49 tahun. Itu namanya Roe versus Wade yang diputuskan pada tahun 73 saudara-saudara. Anda tahu nggak sebenarnya keputusannya itu apa? Saya mau memberikan penjelasan bahwa pada tahun 1973 Januari 22 itu Roe versus Wade diputuskan oleh Supreme Court of the United States, di mana dikatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat secara umum melindungi kebebasan wanita hamil untuk memilih melakukan aborsi. Jadi keputusannya sebagai court itu tidak bisa membuat sesuatu yang baru, hanya bisa merujuk kepada konstitusi. Nah, tahun 73 itu mereka mengambil kesimpulan for some reason yang kita tidak bisa mengerti, karena di dalam konstitusi tidak ada hak untuk kita mengambil nyawa orang lain. Saat orang membunuh sesamanya, mereka akan di-charge with murder. Tapi kalau bayi saudara-saudara tidak dianggap murder. Itu dianggap hak seorang ibu. Nah, ini adalah sesuatu yang kekejian bagi Tuhan saudara-saudara. Siapa yang tahu Anda hidup di waktu yang sangat profetik? Kita hidup di waktu yang sangat profetik saudara-saudara. Nah, 2 hari yang lalu pada tanggal 26 Juni, Mahkamah Agung menolak Roe versus Wade di dalam kasus yang baru yang dikatakan Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, dengan menyatakan bahwa konstitusi tidak memberikan hak untuk aborsi dan bahwa kewenangan untuk mengatur aborsi dikembalikan kepada orang-orang yang mereka pilih di dalam perwakilan. Nah, saudara, jadi ini sebenarnya secara federal kita itu hanya mengembalikan ke konstitusi saja, bahwa konstitusi tidak memberikan hak untuk membunuh. Tapi saudara-saudara, ini dikatakan bahwa karena kita ini United States of America, States itu diberikan wewenang secara khusus. Makanya hukum di California mungkin sedikit berbeda, kebanyakan sama, tapi ada hal-hal khusus setiap state itu bisa putuskan. Saudara, Roe versus Wade boleh di-overturn, tapi di California aborsi legal, saudara-saudara. Anda harus tahu, dan saya teringat apa yang Bishop katakan, mungkin kata-katanya kurang persis ya. Suatu ketika Bishop dan banyak gereja-gereja, bikin demo gitu di depan abortion clinic. Ada satu wanita yang sedang hamil, datengin Bishop, wanita muda ini. Anda ingat ceritanya? Ada siapa yang udah pernah tahu? Angkat tangan. Nah, ini ceritanya mungkin gak persis. Intinya orang itu datengin Bishop, bilang gini, oke, sekarang kalau saya gak jadi aborsi, apa yang akan kamu lakukan? Bishop kaget saudara-saudara, karena apa? Kita tidak cukup hanya untuk demo. Kita tidak cukup hanya untuk berdoa. Bishop bilang gini, thank you. Saya tidak akan melakukan ini lagi sampai saya punya solusi. Dan akhirnya dia bangun hiding place, di mana lebih dari 12.000 bayi dilahirkan di hiding place itu saudara-saudara. Come on, puji Tuhan. Nah, ini Baltimore Compassion Commission, anak-anak kita akan dikasih kesempatan untuk melayani di sana. Saya sama istri saya juga pernah melayani di sana. Wow, sangat mudah saudara-saudara. Kita nggak bisa bilang itu tidak boleh kalau kita tidak siap membantu saudara-saudara. California, saya percaya pastor kita tergabung di dalam Revive California, di mana kita percaya akan ada revival yang besar di California. Siapa yang percaya? Amin. Nah, sekarang kita harus terus berdoa, kita harus terus dibangun, tapi juga kita harus action saudara-saudara. Kita harus support organisasi yang support orang-orang yang hamil mungkin di luar nikah atau masih teen pregnancy dan sebagainya. Kalau kita tidak support, berarti kita tidak konsisten dengan yang kita katakan. Saya katakan kita hidup di waktu profetik karena apa? Kita pilih tanggal untuk empowerment. Siapa di sini laki-laki yang join empowerment? Siapa yang diberkati? Amin. Ata, thank you so much. Come on, give her a hand. Hari ini
Wow, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan luar biasa sekali rasanya saudara-saudara. Saya percaya Tuhan pasti disukakan sekali dengan pujian penyembahan kita. Nah, waktu prophetic ini, kemarin itu kita laki-laki ada namanya empowerment. Equipping untuk para pria. Saudara-saudara, kenapa saya bilang prophetic? Karena apa? Kita pilih tanggal itu tidak tahu saudara-saudara. Kita just pilih tanggal aja. Tanggal 25. Ini Roe versus Wade di overturn tanggal berapa saudara? 24. Ini tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Kamu tahu nggak kenapa wanita-wanita itu banyak yang mau aborsi? Karena apa? Karena laki-laki tidak mengambil bagiannya sebagai laki-laki saudara-saudara. Karena laki-laki tidak tahu bertanggung jawab, hanya doing pleasure tanpa mau responsible. Tidak mengerti prinsip Tuhan, tidak mengerti. Jadi ini benar-benar profetik di mana gereja kita itu taruh tanggal empowerment. Kalau kita mau merubah negara kita ini secara aborsi dan sebagainya, pertama yang harus dipulihkan laki-laki saudara. Laki-laki harus tahu prinsip firman Tuhan, tidak memanfaatkan wanita. Banyak kali aborsi ini siapa yang nyuruh? Suaminya, pasangannya maksudnya. Oh, saya nggak mau anak ini, anak kita masih punya rencana atau gimana, kita belum married, aborsi saja. Atau ya, jadi laki-laki ini, saudara-saudara siapa laki-laki di tempat ini? Kita percaya kita ini menjadi terang, amin. Yes. Nah, kita akan, kenapa ketawa? Ini ada ibu-ibu yang menggoda suaminya ya. Nah, kita akan lanjutkan, hari ini adalah minggu terakhir di dalam mission month kita. Nah, ini kalau kita ngomong mission month, saya berpikir ya, saat kita ngomong mission, apa yang pertama kali timbul di dalam otak Anda? Tentunya ada beberapa, coba sekarang pikir, kalau Anda pikir mission, apa yang ada di otak Anda? Karena saya sering nonton film, suka nonton film saudara-saudara, kalau mikirin mission month, salah satu yang keluar adalah Mission Impossible saudara-saudara. Wah, Anda cocok sama saya berarti ini tahu. Mission Impossible. Tom Cruise itu salah satu, sebenarnya saya mau tayangkan, tapi itu tidak legal. Jadi saya nggak tayangkan. Nah, film-film udah banyak ya. Siapa yang udah nonton Mission Impossible film-film itu? Udah berapa? Udah 6 ya mungkin ya. Nah, itu tuh September 2021 yang lalu, kalau Anda tidak tahu, itu sudah merayakan film ini, sequel ini 25 tahun saudara-saudara. Wow. Don't you feel old? Udah 25 tahun dari tahun 1996 saudara-saudara. Waktu itu saya masih SMA. Wah, saya ingat pertama kali keluar Tom Cruise itu, wow, hebat sekali. You know, yang hebatnya tentang Tom Cruise ini apa? Di film ini, Tom Cruise sebagian besar melakukan stunt-nya sendiri. Nah, film yang pada seri yang keempat saudara-saudara, Ghost Protocol itu, siapa yang Anda pernah nonton nomor 4-nya, Ghost Protocol. Nah, ini di film di Dubai. Dubai ini adalah namanya tower yang ada di belakang ini adalah namanya Burj Khalifa. Ini adalah gedung tertinggi di dunia saat ini. Tingginya 2.700 kaki. 2.700 feet, 826 meter saudara-saudara. 826 meter. Itu luar biasa sekali, sangat tinggi sekali. Di ujungnya sana, level kondensasi udara adalah seperti di awan saudara. Benar-benar ini itu kenapa bentuknya seperti itu. Bentuknya bulat karena apa? Angin dan sebagainya yang harus gedung ini withstand. Nah, Tom Cruise yang Anda belum nonton mungkin bisa YouTube it sih, ini apa Dubai Scene atau apa. Itu luar biasa sekali di mana ceritanya dia itu dari lantai 123 dia harus naik 11 lantai di luar. Nah, ini Tom Cruise bener-bener di luar ngegantung saudara-saudara. Ternyata setelah kita behind the scene-nya ternyata nggak semuanya di situ. Karena apa? Hotel itu hanya mengizinkan 1 hari aja syutingnya saudara-saudara. Dan lebih dari 30 jendela dipecahin supaya apa? Bisa keluar kameranya. 1 hari. Itu sangat luar biasa. Di mana dia manjat gitu ya. Ada kayak 1 glove yang bisa nempel. Nah, dia ceritanya manjat 11 lantai. Sudah sampai masuk. Terus dia harus keluar dengan cepat.
Dia loncat pakai tali, saudara-saudara, tapi tidak cukup loncat. Karena apa? Ini mission impossible. Jadinya dia harus loncat, udah gitu lari turun di jendela secara vertikal. Wow, Anda udah bisa bayangkan? Udah gitu, again, ini film Mission Impossible. Pasti ada tambahannya. Tiba-tiba talinya stop, saudara-saudara. Nggak sampai ke floor yang dia mau. Akhirnya apa? Dia harus swing, lari lagi, lompat, lepasin, terjun, dan dia terjatuh. Terus temennya nahan dari lantai 123. Nah, ini tentunya ada yang nggak dia lakukan, itu hanya trik kamera, tapi banyak yang betul-betul dia lakukan. Bergantung, lari miring, itu semua betul, saudara-saudara. Nah, ini filmnya, siapa yang suka Mission Impossible? Banyak yang suka ya. Kalau Anda sudah lebih berumur, mungkin Anda ingat zaman dulu sebelum ada Tom Cruise, di TV ada Mission Impossible. Siapa yang udah pernah nonton Mission Impossible yang udah tua sekali? Saya baru tahu bahwa itu ditayangkan tahun 1966, saudara-saudara. Sampai tahun 1973. Siapa di sini yang Star Trek fanatik? Tidak ada, puji Tuhan, semua sudah bertobat rupanya. Nah, di Star Trek, salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Spock. Yang kupingnya seperti itu. Anda mungkin nggak tahu bahwa Spock ini, yang main Spock itu, Leonard Nimoy ini main di Mission Impossible juga buat 2 seri, saudara-saudara. Jadi Mission Impossible ini film yang action yang wow, luar biasa menurut saya. Nah, tapi ada yang sesuatu yang khusus tentang film ini. Apa yang khusus? Setiap kali film itu baru mulai, apa yang dikatakan? Ini, your mission, Ethan, atau your mission, Jim, should you choose to accept it. Amen? Terus setelah itu apa? This tape will self-destruct in 5 seconds atau 10 seconds dan sebagainya. Nah, ini kenapa kita ini seru nonton filmnya, saudara? Karena apa? Karakter-karakter di Mission Impossible ini selalu say yes to the mission. Coming up ada Mission Impossible 7 tahun depan 2023. Itu lagi in the making. Itu nggak seru, saudara, kalau kita nonton bayar $20 sekarang untuk nonton sampai di bioskop. Si Tom Cruise, waduh gayanya lagi apa, dikasih pesan udah gitu. Kayaknya ini terlalu berbahaya, takut dah saya. Nggak jadi, nggak mau. Selesai, saudara, film Mission Impossible tidak ada yang mau nonton. Nah, kenapa? Kenapa kita itu suka nonton? Setiap film ada karakter-karakter, saudara. Setiap main karakter dan juga karakter yang bukan utama. Setiap karakter di movie itu saya mau ngasih tahu Anda. Itu ada perannya. Ada purpose-nya kenapa ada di situ. Sekarang saya mau ingatkan bahwa di dalam Mission Month ini, Tuhan itu mengingatkan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Kita itu punya sebagai karakter utama. Di dalam apa yang Tuhan kerjakan di tempat ini, tentunya Tuhan pencipta. Jadinya karakter Tuhan ya tentunya bukan karakternya ya. Karena dia pencipta segalanya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus, kita adalah karakter utama. Katakan kepada teman Anda di sebelah kiri kanan, kita adalah karakter utama. Nah, jadi gereja, orang percaya harus tahu apa itu panggilan kita, apa itu purpose hidup kita, apakah itu misi hidup kita. Kenapa Roe versus Wade ini bisa lama sekali baru di overturn, saudara-saudara? Karena gereja tertidur. Karena gereja tidak pernah menjadikan solusi. Gereja tidak punya, kayak bishop seperti itu, membuka. Apakah Anda perlu bantuan kalau kamu tuh hamil di luar nikah? Apakah disupport? Apakah drug rehab dan sebagainya? Ini tuh solusinya adalah apa? Solusinya di gereja, saudara-saudara. Pernahkah Anda bertanya belakangan ini? Ingat pertanyaan ini. Kenapa saya hidup? Apa tujuan hidup kita? Saya mau tanya di tempat ini, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang sudah terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Yes, siapa yang percaya Anda akan masuk surga? Angkat tangan. Kok begini? Ini harus sampai dong, saudara, surganya. Siapa yang percaya akan masuk surga? Angkat tangan. Nah gitu, baru langsung. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Anda belum di surga sekarang? Kita semua udah punya tiketnya, toh surga. Amin. Tuhan Yesus sudah mati buat dosa kita, sudah menebus kita, kita sudah dipulihkan, kita
citizens of heaven, kita kenapa ada di sini saudara-saudara? Tentunya Anda dan saya tahu jawabannya. Karena apa? Anda masih punya misi. Jadi, kalau seperti karakter Mission Impossible, Anda itu di-set for a purpose, for a mission. Tapi kita tidak tahu misinya, atau malas melakukan misinya, atau tidak mau say yes to the mission. Kita itu tidak ada purpose di dalam hidup ini, saudara-saudara. Apa tujuan gereja itu belum diangkat Tuhan? Saya percaya one day gereja akan diangkat Tuhan. Amin. Kenapa sekarang gereja belum diangkat? Karena Tuhan masih punya kasih karunia. Masih ngasih waktu untuk kita melakukan misi kita. Untuk membawa orang selamat, saudara-saudara, dan dipulihkan. Amin. Nah, saya mau katakan ini mission month, walaupun ini minggu terakhir, ini bukannya berarti kita ini selesai talking about mission, saudara. Saya mau maybe koreksi sedikit atau ngasih arahan sedikit. Ini tuh mission activation month. Di mana Anda diaktifasi mulai sekarang. Anda mengerti terus panggilan hidup Anda. Dan kita nggak hanya fokus kepada hal-hal yang nggak penting. Saudara, siapa yang punya hobi di sini? Setiap kita punya hobi. Yang lain tidak jujur. Kita harus bertobat. Kita semua punya hobi. Anda tahu nggak, kalau kita hobi itu dilakukan, saudara, itu bisa full time, saudara-saudara. Misalnya apa? Hobi ngambil foto, hobi kamera, hobi mobil. Coba Anda fokus saja sama hobi Anda, percaya. Anda kerja pun nggak ada waktu. Nah, anak istri lupa. Karena apa? Hobi. Nah, hobi itu utama atau bukan? Nah, gereja Tuhan itu harus mengerti apa panggilan utama kehidupan kita. Nah, ini kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan ngomong tentang The Great Commission, amanat agung. Ini sudah dibicarakan, saya mau summarize dan saya mau tambahkan. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah The Great Commission, The Now Assignments for His Church. Amen. Nah, mari kita berdoa saat ini. Yuk kita berdoa. Buka hati Anda. Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup lebih daripada kelimpahan. Tapi Engkau juga berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Bapa, aku berdoa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau beritakan selama ini Tuhan. Especially this month, umat-Mu diingatkan Tuhan, panggilan mereka, kuasa mereka di dalam Roh Kudus, dan sebagainya. Tuhan, aktivasi kami, biar saat ini kita menjadi karakter yang say yes. Urapi kami Tuhan, urapi telinga hati kami, biar kami mendengar lebih mengerti, dan juga, oh Tuhan, melakukan apa yang Kau ingin gerejamu lakukan. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan dengan yakin, amin. Nah, tidak seperti Mission Impossible, saudara-saudara, Anda tidak dikasih pilihan sebenarnya. Should you choose to accept it? No. Kita tidak seperti Ethan atau Jim yang masih nunggu lagi manjat gunung lah, tiba-tiba pesannya datang gitu. Apa pesannya Tuhan? No. The thing is this, Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah sampaikan, dan beberapa minggu ini Anda sudah terus diingatkan. Apa itu misi kita? Misi kita ini bukan pilihan karena apa? Saya percaya misi itu ada di dalam fabrik DNA kita sebagai orang percaya. Saya, last name saya Kurniadi. Saya lahir dari keluarga Kurniadi tentunya. Saya mewarisi tanpa saya tahu, tanpa saya milih. Saya mewarisi DNA orang tua saya. Benar nggak? DNA orang tua saya. Nah, itu adalah bagian saya. Anda tahu nggak, banyak Anda yang mungkin ngerasa, aduh hidup ini kok kayak begini ya. Kok Christianity kayaknya boring atau apa. Now, ini karena kemungkinan gara-gara Anda tidak melakukan ini, saudara-saudara. Nah, ini kenapa ini merupakan bagian setiap orang percaya? Boleh saya tanya begini. Bagaimana Anda come to know Christ? Bagaimana Anda bisa diselamatkan itu, coba pikirkan Anda. Bagaimana Anda bisa selamat? Pastor Paul juga sudah khotbahkan ini beberapa minggu yang lalu.
Siapa yang di sini terima Yesus karena pastor khotbah? Angkat tangan. Wow, tidak ada. Oke. Siapa yang di sini terima Yesus karena teman Anda ngasih tahu tentang Yesus? Oke, puji Tuhan. Yang sisanya apa ya? Yang sisanya apa? Bingung. Nah, atau mungkin Anda dapat visitasi secara supernatural, ya tentunya ada beberapa mungkin. Tapi sisanya kita terima Yesus karena apa? Dan kenapa misi ini sangat penting? Karena bayangkan ini, Anda selamat, sebagian besar daripada Anda, jika kalaupun enggak semuanya bahkan, kita ini selamat karena ada orang-orang yang kita kenal di hidup kita yang memahami misi yang Tuhan berikan kepada dia dan share to you. Kalau mereka tidak taat, pastoral di sini juga bisa keputusan, bisa milih saudara-saudara. Saya tidak harus jadi pastor, Pastor Paul juga tidak harus jadi pastor, Pastor Kong yang dulunya di banking dan sebagainya juga tidak harus jadi pastor, Pastor Him yang brilian di dalam real construction dan sebagainya. Kenapa kita jadi pastor? Kenapa teman Anda share? Karena apa? Kita sadar panggilan Tuhan, saudara-saudara. Tentunya tidak semua orang dipanggil menjadi pastor. Dan makanya di pulpit diberitakan, dipanggil, Anda mau terima Yesus tidak? Disampaikan siapa itu Yesus, apa itu kebaikan Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu kita tuh semua tidak ada, mungkin satu paling. Siapa di sini yang terima Yesus gara-gara Tuhan Yesus visit dia atau malaikat? Tidak ada kan? Oh ada. Wow. See? Ada 1-2 cuman. That's the grace of God, puji Tuhan. Tapi sebagian besar dari kita terima Yesus karena diberitakan orang lain. Sekarang, Anda sadar begini ya. Nyawa kita. Bukan nyawa kita. Kita nanti setelah kita mati ini masuk surga, masuk neraka, Anda sadar nggak? Kalau teman Anda nggak sampaikan, mungkin Anda saat ini belum selamat loh. Sekarang dibalik, ada berapa banyak sebenarnya jiwa-jiwa yang sebenarnya Tuhan sudah tetapkan dalam hidup Anda untuk Anda share, tapi Anda belum say yes. Karena apa? Anda takut. Nah, apa itu yang mencakup amanat agung? Kita sudah bahas, tapi saya mau summarize. Oke, saudara? Boleh? Oke, saya bacakan aja supaya cepat. Jadi amanat agung itu bukan hanya dari satu ayat Alkitab. Biasanya kita ngomong Matius 28. Saya hari ini mau quote dari tempat lain, nanti ke Matius 28 dan sebagainya. Apakah itu amanat agung? Amanat agung itu bukannya kata-kata Yesus di mana inilah amanat agung saya. Yesus tidak pernah berkata demikian. Semua set of instruction about apa itu misi kita. Misi gereja di dalam dunia ini itu disummarize, itu dikatakan amanat agung. Dan itu disampaikan Yesus setelah dia dibangkitkan dan dia akan naik ke surga. Oke? Jadi Yesus ngomong beberapa kali. Dan oleh karenanya itu kita perlu summarize. Amen? Yang pertama dikatakan Yesus berkata, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 muridnya. Oke, langsung saya skip. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini juga Great Commission, saudara-saudara. Yang kedua, Matius 28. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya ya. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Nah, lalu ada lanjutannya sebenarnya. Kita lihatnya komprehensif ya. Kita baca bersama-sama. Lukas 24, 44 sampai 49 ini.
3:21 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi, ya. Yang ini tidak perlu saya bacakan karena ini I think udah sering dibacakan. Kisah Para Rasul 1:8. Dikatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu dan sebagainya. Dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Nah, ini the Great Commission. Pertanyaannya adalah kepada siapa amanat agung ini diberikan? Karena ini ada hubungannya dengan apakah ini untuk Anda ataukah untuk siapa? Ataukah untuk pasturnya? Apakah untuk gerejanya? Ataukah untuk apa? Saya mau katakan bahwa seperti yang tadi kita sudah baca, yang pertama, amanat agung itu diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya. Pertanyaannya, siapakah murid-muridnya? Apakah Pastor Paul doang? Apakah bukan? Apakah Pastor Paul juga bukan yang zaman dulu gitu? Apakah Peter dan 12 murid saja? Apakah 70 murid saja? Apakah 200 orang yang berkumpul di upper room dan sebagainya? 120 I mean. Coba, apa itu? Nah, jawaban ini adalah, saya mau Anda ingat lagi tadi. Tentang Matius 28. Dikatakan apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Siapa di sini yang dari bangsa-bangsa? Saya bukan orang Israel, kamu bukan orang Israel. Kita tidak ada yang keturunan Abraham, Kenapa kita bisa terima Yesus? Karena Tuhan menginstruksikan, berikan misi kepada murid-murid pertamanya untuk apa? Menyabarkan kabar, ya. Tapi untuk apa? Bukan cukup mengabarkan kabar, untuk menjadikan setiap bangsa itu muridnya. Jadi saudara dan saya, kita ini harus sadar kita itu murid Yesus. Jadi saat kita sadar kita tuh selamat bukan hanya untuk enak, tapi kita begitu selamat kita itu jadi murid Yesus, kita harus tahu, kita dengar panggilan yang Yesus mula-mula kepada apostel yang 11 itu adalah buat kita juga, saudara-saudara. Jadi Great Commission katakan kepada sebelahmu, buat saya dan buat kamu. Amin. Nah, tapi perkumpulan orang-orang percaya itu adalah gereja. Jadi secara kolektif, Great Commission juga untuk gereja, saudara-saudara. Makanya gereja ini kita ada basic foundation, ada care cell, ada empowerment, ada something, all the thing that we do is to equip you guys. Untuk apa? Supaya Anda bisa menjadi murid Yesus dan bertumbuh, saudara-saudara. Nah, ini kebanyakan orang yang taunya Great Commission ini dipercayakan kepada gereja. Makanya gereja Anda punya ministry apa? Apakah kamu ada feed the homeless? Apakah kamu ada ini itu? Pertanyaannya adalah, kalau kita punya homeless ministry nanti, apakah itu gara-gara gerejanya yang mau? Apakah gara-gara lifestyle Anda yang sudah diubahkan? Anda punya misi, semakin banyak Anda yang melakukan walaupun organisasi tidak melakukan, jadi akhirnya itu jadi DNA kita semua, saudara-saudara. Makanya kita punya ministry, bukan dibalik. Kalau dibalik akhirnya kita pilih-pilih gereja. Mana gereja yang programnya lebih bagus? Akhirnya Anda ke gereja yang program lebih bagus, Anda tidak join karena apa? Nggak enak. Join ministry seperti ini kan Anda sudah pernah melayani orang-orang drug addict dan sebagainya di luar sana, ya bisa mengerikan juga sih. Waktu itu one day saya sama istri saya ke Baltimore beberapa tahun. Ada satu saudara kita, dia sudah dipenjarakan berapa tahun, saudara-saudara, karena dia melakukan kejahatan yang cukup parah. Tatonya besar sekali dari ujung ke ujung. Orang Vietnamese, saudara-saudara. Dia diselamatkan. Dia sudah keluar dari penjara, dia diselamatkan di penjara. Lalu dia datang ke gereja kita, karena rumahnya gak terlalu jauh waktu itu. Dia datang, saudara-saudara. Waktu ke Baltimore itu, saya kaget tiba-tiba itu lagi ada gangster, lagi pada kumpul-kumpul, mungkin lagi jual drugs, saya gak tahu.
Dia bisa lari, saudara. Didatengin, udah orangnya badannya tinggi besar sih. Orang-orang Baltimore kan kebanyakan orang hitam ya. Kaget ini ada orang Chinese looking gitu, Asian looking, tiba-tiba gede badannya main datang aja. Wah, kita mau bilang jangan gitu, mendekatinya pelan-pelan gitu kan. Takutnya ada pistol atau apa kan, serem juga gitu. Terus dia bilang, brother, I am so and so. Aku datang dari California ini. Aku mau menyaksikan Tuhan itu baik. Yesus ini boleh gak saya doakan kamu? Wow, itu gangster bener-bener ditumpang tangan didoakan, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan. Itu, jadi ingat, Great Commission itu yes, kita secara kolektif menerima panggilan Great Commission. Makanya kita kerjasama. Ada Anda yang bawa dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh melimit. Oh, saya hanya bisa bawa orang. No. Anda adalah murid Yesus. Gimana kalau nggak ada orang? Mau nunggu 2 tahun, baptis orang, share the gospel dan sebagainya. No, kita harus sadar. Pertama, panggilan ini adalah untuk murid. Dan kedua, untuk setiap kita sebagai anggota gereja. Amin. Nah, yang ketiga ini yang penting, saudara-saudara. Lukas 24 dan Kisah Para Rasul 1:8. Apa ini the Great Commission? Itu sebelum kita ngomong Great Commission-nya ya. Dari ayat-ayat ini saya mau kasih tahu the pre-qualification. Tapi juga adalah sudah dikasih tahu, udah harus. Tapi ini pre-qualifier-nya istilahnya. Apa yang Tuhan mau Anda punya dulu. Adalah apa ini? Setiap murid Yesus untuk menerima baptisan Roh Kudus, saudara-saudara. Adalah tidak masuk akal. Banyak gereja yang mikir bahwa baptisan Roh Kudus bukan untuk zaman ini lagi. Anda mungkin juga sudah beberapa bulan atau beberapa tahun di gereja ini tapi belum dibaptis Roh Kudus karena Anda wonder, apakah ini benar? Anda baca nggak ayat-ayat yang tadi? Yang saya bacakan itu apa? Yesus bilang apa? Saya mau kirim kamu ke segala bangsa dan sebagainya. Kamu akan melakukan mujizat. Terus di ayat yang lain Yesus bilang apa? Tunggu. Yesus bilang apa? Jangan kamu kemana-mana sampai Roh Kudus turun atas kamu. Karena apa? Kalau tidak, kamu hanya bisa katakan ke tetangga Anda, omong doang. Anda hanya bisa menyampaikan kata-kata. Sedangkan Tuhan Yesus maunya kita sebagai gereja Tuhan itu kasih buktinya, saudara-saudara. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai. Makanya orang ikut Yesus karena apa? Yesus ngomong dengan otoritas dan ada buktinya otoritasnya. Anda dan saya kalau tidak pernah melakukan mujizat atau melihat mujizat di dalam pelayanan Anda dan sesama sekeluarga dan sebagainya, Anda telah dibohongi iblis, saudara-saudara. Karena apa? Ini adalah, again, kita terima Yesus, kita adalah murid Yesus, amin. Kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, kita punya panggilan Tuhan Yesus, amin. Nah, yang ketiga adalah sekarang sama seperti peperangan, saudara-saudara. Ingat, jiwa-jiwa ini lagi dikuasai kegelapan. Nah, bagaimana cara mereka bisa terima Yesus adalah kalau kita bisa masuk ke medan perang itu, saudara-saudara. Siapa? Negara mana yang akan mengirimkan prajuritnya tanpa persenjataan? Tanpa tim yang lengkap. Tanpa intelijen yang tepat. Coba, think about that. Amerika sebagai negara yang one of the greatest, country with, military power and so on, ini tidak mungkin mengirimkan tentaranya tanpa persenjataan, tanpa tim, dan tanpa intelijen, saudara-saudara. Nah, gereja Tuhan ini adalah kerajaan yang sungguh luar biasa. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah mengirimkan kita untuk digebukin, saudara-saudara. Artinya apa? Maksudnya kalah gitu. No. Tuhan mengirimkan kita sebagai saksi itu, Dia kirimkan Roh-Nya sendiri untuk jadi partnernya kita, saudara-saudara. Roh Kudus bukan senjata. Dia adalah pribadi. Yesus bilang lebih baik aku pergi karena apa? Roh yang membangkitkan aku, Roh yang membuat aku bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Aku akan kirim Dia kepada kita. Nah, sekarang jadi kalau Anda sekarang belum penuh Roh Kudus, mulai di hati Anda saat ini berkata, oh Tuhan, aku bertobat, aku mau Roh Kudus. Karena apa? Yesus bilang, aku pergi supaya aku bisa kirim. Kalau enggak, hidup Anda akan banyak digebukin, saudara-saudara. Dipermainkan iblis, dibully. Secara spiritual, secara mental, kalau Anda tidak punya Roh Kudus.
Nah, jadi ini kita harus ini dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara. Sudah bukan zamannya lagi kita tuh ada di peperangan rohani. Amin. Nah, again, Bishop waktu datang beberapa minggu yang lalu, dia bilang, Paul, ini ada spiritual warfare gini, equip the church more in spiritual warfare. Tanggal 23 Juli, kita ada seminar tentang spiritual warfare. Make time, saudara-saudara. Make time. Kita perlu mengerti kuasa yang Tuhan Yesus telah bayar penuh harganya. Bukan hanya pengampunan. Kita jangan Kristen cuman mengerti pengampunan aja, saudara-saudara. Itu separuh kebenaran, padahal Yesus bayarnya full. Adalah apa? Anda sekarang punya panggilan dan Anda dikasih kuasa untuk berjalan seperti Yesus berjalan, saudara-saudara. Nah, jadi kita jangan Kristen omdo. Makanya saya dulu nggak mau bertobat waktu nggak ada buktinya. Dalam arti apa? Aduh, ini ikut Tuhan ada buktinya nggak ya? Sampai akhirnya saya di sekolah saya itu mulai ada kebaktian dan sebagainya. Wah, tiba-tiba Tuhan itu seperti jamah saya. Wih, nggak ada apa-apa kok bisa begini. Kok hati saya kayak bisa dilembutkan, saya bisa menangis. Anda pernah mengalami semuanya itu kan? Itu apa? Itu kuasa, itu bukti, saudara-saudara. Sekarang orang yang belum percaya, Anda tinggal bawa aja buktinya. Anda tinggal tunjukkan buktinya. Saya suka kalau misalnya ada orang yang belum percaya, waktu zaman dulu misalnya dia perlu apa gitu ya. Waduh, perlu ada kesulitan dan sebagainya, kita sharing, nanti saya akan kasih tahu practical steps. Saya doakan, oke, kita berdoa ya, kita lihat terjadi apa enggak. Kebanyakan terjadi bisa. Kalau terjadi, orang kok bisa lu? Pertamanya biasanya, waduh, kalau ada apa-apa gue ngomong sama lu, udah doanya lu manjur, mujarab gitu. Nggak apa-apa, Anda belum mengerti kan? Wah, lu juga bisa. Pokoknya nanti kita akan ngomong gimana cara konkretnya ya. Nah, sekarang siapa di sini yang mau lebih lagi dipenuhi Roh Kudus? Ayo, yes, amin. Sekarang jika Anda telah dibaptis Roh Kudus, puji Tuhan. Tapi apakah Anda kultivasi? Apakah Anda bergaul erat dengan Roh Kudus? Apakah Anda berbahasa roh? Saya juga harus diingatkan. Ayo kita ingatkan sekarang. Setiap kita, ayo berdoa. Ayo kita sekarang take 1-2 minutes. Ayo yang udah dipenuhi Roh Kudus, yang belum penuh Roh Kudus, Anda bilang ini, Roh Kudus, saya mau terima Engkau. Ya, penuhi aku. Ayo kita berdiri sebentar. Ayo kita berdiri. Ayo yang sudah penuh Roh Kudus, ayo kita stir up our gift. Shokarada sokerede karabo shanda kaya rahmaseke. Karado seke ambakarada so. Kirabo shakarabasa kanda karabosa. Roh Kudus mengalir saat ini. In Jesus name. Penuhi, come on, minta. Terus sokarabaseka, louder, come on. Yes, biar adanya warrior. Kerabasoka ya ramasoka nakaraboseke. Oh Tuhan Yesus, karabasa karalabaralabasa. Karamasanda karabosekendeke. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terus saudara di rumah. Oke, kita bisa stop saat ini. Ayo aktivasi di rumah saat Anda di perjalanan. Ayo, terus kultivasi. Ngomong sama Roh Kudus, silakan Anda boleh duduk. Bilang sama Roh Kudus, bicara kepada aku. Ajar aku Roh Kudus, dikatakan dia akan mengajar kamu. Jangan lupa baca Alkitab. Karena Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Anda baca di Alkitab. Kembali ke Great Commission. Apa itu Great Commission? Dari tadi saya belum ngomong saudara-saudara. Kalau kita bisa summarize, yang pertama adalah pergi ke seluruh dunia. Go means what? Not staying. Bukan diem aja. Artinya apa? Aktif. Anda kalau nunggu jiwa datang ke rumah Anda masuk saat Anda sedang berdoa, tiba-tiba ini, itu mungkin tidak terjadi saudara-saudara. Makanya Great Commission ini mulainya Yesus katakan apa? Go. Matius 28 dan Markus 16 sama-sama go. Dikatakan pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, menjadi saksi. Be witness kan? Menjadi saksi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kamu. Apa itu artinya? Anda bikin testimoni. Bagaimana practical steps? Pastor Paul udah bilang minggu lalu bukan? Ayo, tulis.
pikir, kok Anda bisa terima Yesus? Anda catat, supaya Anda apa? Terbiasa. Jadi pada saat Anda di depan orangnya nggak nanti minggu depan dah. Minggu depan lagi. You know? Nah ini menjadi saksi artinya apa? Apa menjadi saksi? Memberitahu aja apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami. Nah tapi kebanyakan ini kalau udah sampai level ini di gereja kayaknya udah bagus banget. Padahal ini bukan kepenuhan panggilan Great Commission. Anda harus tahu. Ini kalau udah di sini ya puji Tuhan, tapi Yesus maunya Anda lebih. Amin. Dikatakan apa? Untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Ini sudah dikatakan dari minggu-minggu ini. Anda bayangkan, bukan bayangkan, Anda pelajari deh. Kebanyakan kalau kita ngomong tentang The Great Commission, selesai di sini. Beritakan Injil. Benar? Nah sekarang, where to start? Bagaimana Anda, siapa yang di sini yang yakin bisa memberitakan Injil? Angkat tangan. Oke. Siapa yang kurang mengerti mau belajar? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, practical steps. Where to start? Saya mau ingatkan kita relationship evangelism. Kalau Anda di jalan Tuhan bilang beritakan ya puji Tuhan. Tapi Anda tidak akan bisa, tadi yang tentang Great Commission ini saya anggap bagian satunya ya. Nanti ada bagian keduanya. Nah ini yang tadi kalau misalnya Anda di luar di jalan sana ketemu orang, Anda sampaikan orang itu terima Yesus, kemungkinan Anda hanya bisa memberikan bagian satu, bagian duanya nggak bisa, nanti saya jelaskan. Relationship evangelism ini penting karena apa? Ini akan bisa membuat Anda sukses bagian satu dan bagian dua Great Commission. Bagaimana practical step-nya? Look around you. Siapa teman Anda? Siapa teman Anda yang belum selamat? Pastor Paul udah ngomong itu. Tulis saudara. Tulis di handphone Anda namanya. Atau di buku Anda. Mulai Anda doakan. Oke? Build relationship. Show the love of God. But gak cukup. Show the power of God. Show, pray. Oh kamu mengalami ini. Saya doakan ya. Lihat ya Tuhan jawab gak? Kok bisa? Mujizat terjadi? Kok bisa ya kamu begitu? Karena apa? Yesus mau selamatkan kamu. Nah terus yang ketiga adalah setelah itu, setelah witness, share the gospel. Saudara-saudara ini ada QR code. Anda sekarang boleh buka handphone. Kalau Anda nggak tahu nanti bisa tanya yang ngerti. Nah kalau Anda handphone model zaman sekarang, Anda tunjukkan ini di handphone Anda, dia ada linknya. Coba deh, Anda klik. Sampai di sini aja, Anda klik ya. Kalau enggak, nanti saya jelaskan. Tapi ini, Anda bisa pakai ini untuk membawa orang itu terima Yesus. Very simple, bahasa Indonesia saudara-saudara. Ini linknya ini bahasa Indonesia. Udah bisa, ada yang bisa ke linknya nggak? Ada yang mengalami kesulitan? Jadi kamera, jangan diklik ya, ditunjukkan aja nanti. Dipencet ininya nanti akan keluar, Anda klik nanti dia akan ngebuka website. Kalau Anda kesulitan nanti tanyanya Pastor Tom. Nah ini di link ini ada, itu mengajarkan bagaimana caranya memberitakan Injil dengan mudah. Udah bisa Pastor Joyce? Puji Tuhan. Nah ini ya, ada bilang ke neighbor cuman ada 4 poin. Memberitakan Injil Anda pasti bisa. Nih ya, yang pertama, poin pertama. Nah kalau pakai link tadi lebih bagus, dia menjelaskan. Nah ini saya supaya cepat aja supaya Anda nangkep. Poin pertama adalah Tuhan dan manusia. Tuhan menciptakan manusia karena apa? Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mau punya hubungan dengan manusia. Amin. Ayat-ayatnya ada di situ. Nanti again, find me. Kalau misalnya Anda mau linknya, nanti temukan leader atau saya at the end of service. Tuhan dan manusia. Yang pertama Anda cuma tinggal ngomong apa? Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan pengen punya hubungan dengan manusia. Dan yang kedua adalah dosa sebagai pemisah. Karena dosa sebagai pemisah kita tidak bisa mengalami kasih karunia Tuhan dan mengalami hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah tapi Yesus. Dia adalah satu-satunya jalan. Dia datang untuk mati, menebus dan sebagainya. Dan yang keempat adalah untuk menerima pengampunan dan kehidupan kekal itu kamu harus membuat keputusan. Apakah Anda mau membuat keputusan? Gampang apa susah? Anda tinggal melakukannya saudara. Coba tadi linknya Anda buka. Nanti kalau mau yang bahasa Inggris juga boleh, saya juga ada.
Nah ini Anda harus berdoa. Ingat yang nomor 1, look around you. Teman ada gak yang belum terima Yesus? Jangan pilih orang yang dari gereja lain, saudara-saudara, jangan. Mereka udah selamat. Nah ini pilih yang orang yang yang belum mengalami Tuhan, yang Anda tahu perlu Tuhan. Ya, look around you, write it down. Doakan setiap hari saudara-saudara. Doakan. Setelah itu kalau ada build relationship, show love. Show the power of God. Lalu present the gospel. Don't wait for carousel leader to do it, saudara-saudara. Ingat, Great Commission itu bukan hanya sampai witness, but share, preach the gospel. Dan yang terakhir, apakah Anda mau menerima Yesus? Supaya Anda hidupnya dipulihkan, Anda diselamatkan dan sebagainya. Jangan Anda trik orang doa lahir baru tanpa mereka mengerti, saudara. Percuma. Mereka harus kalau mau terima Yesus harus jelas. Ini Yesus ini adalah Tuhan, kamu siap nggak follow dia? Kamu siap nggak? Iya, dan Anda mengerti poinnya. Oke? Nah, the bagian kedua Great Commission ini yang suka kita lupa, saudara-saudara. Memuridkan. Kita suka quote Matius 28, tapi biasanya kita selesai di witnessing, sharing testimony, atau preach the gospel. Padahal the Great Commission tidak conclude di situ, saudara. Great Commission itu conclude with what? Discipling. Discipleship. Pemuritan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau menghasilkan orang Kristen yang, saya yang penting selamat, mau peduli orang lain. No, Yesus bilang ke murid-muridnya, follow me. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah jadikan murid itu apa? Orang jadi dibaptis, orang diajar, orang buat apa ini semua? Saya ada diagram ini, saudara. Ini ya, kalau kita belum terima Yesus, kita ini mati rohani. Dan kita akan dihukum karena kita ini berdosa. Tapi Yesus datang saat kita terima, kita jadi lahir baru. Oke? Anda datang ke gereja, siapa yang mau terima Yesus dan sebagainya? Yes. Wah, Anda lahir baru. Lahir baru itu suatu yang luar biasa. Kita bersuka cita sama-sama. Anda merasa enak dan sebagainya. Anda punya keluarga baru. Tapi berapa banyak orang yang stop kehidupan rohaninya di sini? Makanya orang yang masih bayi rohani dibilangnya apa? Tidak bisa makan makanan keras. Ditegur keluar. Atau tidak mau ikut Tuhan. Oh, firman Tuhan bilang apa? Nggak mau. Karena apa? Bayi rohani bukannya salah dia. Saat kita punya bayi pun, siapa yang di sini punya bayi? Anda tahu kan fasenya? Nah, atau bertumbuh sedikit udah mengerti, tapi fokusnya apa? Saya. Mintanya dilayanin. Nggak apa-apa, nggak salah minta dilayani, tapi semua fokusnya ke sendiri. Sedangkan Yesus dan Pastor Paul selalu bilang, Yesus maunya disciple, to create a disciple that will make disciple. Nah, ini dikatakannya making disciple makers. Nah, jadi kita ini di dalam Great Commission, discipleship ini tujuannya adalah membawa dari setelah orang lahir baru, di nurture di sini, ini harus di disciple supaya jadi dewasa secara rohani, saudara-saudara. Apostle Paul bilang apa? Kalau masih ada iri, dengki, perselisihan, ada ini, ada itu di antara kamu ribut satu sama lain, kamu itu seperti anak rohani, anak kecil di dalam iman. Padahal Tuhan, makanya Tuhan, Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Untuk bride-nya. Untuk mempelainya. Mempelai itu bukan anak-anak, saudara. Mempelai harus sudah dewasa. Mengerti siapa dia. Mengerti kasih Tuhan. Mengerti bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana mengasihi sesama. Nah, discipleship ini tidak bisa dipisahkan daripada pemberitaan Injil, saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang relational evangelism itu adalah yang paling bagus. Kenapa? Kalau Anda ketemu orang di luar, kalau nggak bisa konteks selanjutnya, Anda tidak akan mungkin bisa disciple. Akhirnya apa? Dunia ini penuh dengan orang yang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, akan masuk surga, tapi tidak bisa melakukan misinya. Karena apa? Sampai di sini selesai. Di conference, siapa yang mau terima Yesus? Saya terima Yesus 20 kali dan tidak dewasa-dewasa. Kenapa? Tidak ada yang ngajar. Tidak ada yang disciple, saudara-saudara.
yang disciple Anda tidak harus sempurna. Saya sudah ceritakan kepada Anda di mana saya waktu itu join gereja ini, one of the largest churches in Indonesia, gitu ya. Saya dikasih orang tua rohani untuk mentor saya, sekalipun dia nggak pernah temuin saya. Terus anak youth pastornya baru kembali dari drug rehab, saudara-saudara. Karena youth pastornya kenal saya, dan saya suka ke carouselnya dia bilang gini, adik saya ini baru terima Yesus, dia baru drug rehab, kamu bisa nggak disciple dia? Iya bisa. Ya nggak tahu gimana caranya, ya udah buka Alkitab aja bersama-sama, tapi at least saya temuin dia, nggak kayak orang tua rohani saya. Nah, di sini saudara-saudara, di City Blessing ini Tuhan tempatkan saya. Sejak pertama saya nggak pernah pindah-pindah gereja, saudara-saudara. Karena apa? Tuhan katakan. Dan ini yang membuktikan, ini yang cerita saya ini bisa jadi pastor itu by the grace of God, benar-benar. Ini yang pertama disciple saya ini kok Aming, saudara-saudara. Saya waktu itu hidup di dalam dosa, saya saya tuh cinta Tuhan, tapi saya sangat dangkal. Saya tahu pengetahuan, tapi saya tidak punya hubungan. Mungkin Anda ada yang seperti saya. Nah, terus kok Aming ini mulai approach saya. Mulai datang ke rumah saya, bayar harga saudara-saudara. Waktu itu kerjanya di Palm Desert, di mall, mungkin jam 9 baru tutup toko, mungkin sampai rumah saya jam 10:30 saudara-saudara. Untuk berdoakan saya, untuk ingetin saya, ayo kamu udah menyembah belum? Sudah bahasa roh belum? Dia setelah saya bertumbuh 1 jam setiap hari, saya lakukan saudara-saudara. Nah, apakah Anda pernah dimuridkan? Yesus, ingat Great Commission itu bukan selesai di pemberitaan firman Tuhan, tidak. Anda harus dimuridkan dan harus memuridkan. Nah, gimana caranya? Yesus bilang discipleship according to Jesus is what? Follow me. Kita harus belajar ikut Tuhan Yesus. Dan Yesus katakan apa? Siapa yang mau mengikut aku, menjadi muridku? Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan ikut aku. Nah ini kita nih harus ikut Tuhan tuh 100% saudara-saudara. Makanya kalau tadi kita mengerti panggilan waktu kita preaching the gospel itu, bikin decision, itu bagus sekali di linknya itu. Ada bilang apakah kamu memimpin hidupnya kamu, ada gambar kursi di mana kita yang di atas kursi, di atas tahta kita sendiri, atau Yesus, kamu mau Yesus mengambil kuasa. Nah ini banyak Kristen itu, kita mau senang-senangnya sendiri. Tuhan menjadi follower kita. Sedangkan keselamatan itu hanya bisa kalau Anda follow Tuhan. Tidak bisa. Anda mau selamat dan minta Tuhan Yesus ikut kamu. Kita jangan assume. Tapi kita biar jadi Kristen yang all out, saudara-saudara. Karena apa? Yesus all out. Amanat agung tidak pernah berubah. Berapa waktu yang lalu kita ngomong tentang Father's Day. Tadi saya ngomong tentang men. Tentang men. Nah ini discipleship adalah seharusnya mulai di rumah saudara-saudara. Jangan tunggu gereja disciple anak Anda. Gimana caranya? Practical steps. Kalau Anda tadi udah share the gospel, orang terima Yesus melalui Anda, tapi Anda juga masih baru, bagaimana caranya? Kita kan ada komunitas, ingat Great Commission juga untuk gereja. Anda begini caranya saudara, saya kasih tahu caranya. Approach leader Anda bilang, saya baru aja membawa orang ini terima Yesus. Tapi saya ini kan baru juga nih. Tapi dia udah terima Yesus. Boleh nggak Anda ini minister ke dia, tapi saya ikut. Kita mau disciple ini. Saya mau belajar bagaimana Anda disciple. Jadi Anda bisa lihat bagaimana cara leader Anda disciple. Discipleship jangan tunggu di big group saudara-saudara. Discipleship harus in personal. Kenapa? Karena Anda harus tanya, kamu tuh terikat nggak? Kamu terikat pornografi nggak? Kamu terikat nggak dengan materialisme? Apakah kamu itu ada mendendam? Apakah kamu ada yang belum mengampuni dan sebagainya? Itu semua harus diselesaikan supaya Anda bisa dewasa rohani, saudara-saudara. Nah, jadi kita, siapa yang di sini bilang mau? Amin. Nah, jadilah pengikutku. Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 11 ayat 1. Boleh saya minta Atta kembali. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
Great Commission itu saudara-saudara bukan an option to be considered. But it is a command to be obeyed. Saat ini saya mau setiap kita berdiri. Kita boleh slide yang terakhir? Mission Month. Ya. Saya percaya bulan ini adalah bulan aktivasi saudara-saudara. Ada banyak saudara yang stuck secara rohani karena Anda pride. Karena Anda sombong. Kita harus merendahkan diri. Find somebody, pray. Sama seperti Anda pray, siapa yang Anda harus beritakan firman. Anda juga harus berdoa, apakah saya perlu di-disciple? Kayaknya saya tuh udah stuck. Saya sudah bertumbuh sedemikian, tapi saya tuh sekarang stuck. Tuhan, saya mau melakukan misinya Tuhan. Tuhan, siapa yang bisa disciple saya? Doakan leader-leader Anda di tempat ini. Datang ke mereka. And bilang, saya tolong dimuridkan. Ajar saya supaya saya bisa memuridkan orang lain. Ayo kita tutup mata. Kita buka hati, buka tangan kita. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan. Oh karabasa. Biar adanya kehausan Tuhan. Biar adanya kehausan untuk mengerti. Yesus mencucurkan tetes darah sampai tetes darahnya yang terakhir. Supaya apa? Kita bisa menerima fullness. And Tuhan saat ini sudah katakan, aku sama seperti Bapa telah kirim aku, sekarang aku mau kirim kamu. Tapi kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Kamu harus menjadi muridku. Saat ini Tuhan, aku berdoa biar tidak ada yang stuck secara rohani Tuhan, yang mengalami pergumulan. Apakah mereka karena pride? Apakah karena hurt? Apakah karena malu? Oh Tuhan, saat ini darah Yesus, aku berdoa bahwa mereka siang ini, pagi ini mengambil keputusan untuk say yes. Mereka bertobat akan say, I want to be discipled. Saya mau maju lagi karena apa? Yesus sudah bayar harganya. Saudara, Yesus waktu dia memberikan segala sesuatunya, waktu ada great exchange saat kita terima Yesus, kamu harus tahu hidupmu bukan milikmu lagi. Udah nggak waktunya lagi saudara. Ini pride, ini kepahitan dan sebagainya. Saya mau ingatkan Anda, hidupmu 100% milik Tuhan Yesus. Tuhan, biar setiap kami di tempat ini be activated in Jesus' name. That we will say, yes Lord, I understand my calling, my mission. I may not know, but today, saat ini saya berkata yes. Saya mau belajar bagaimana caranya membagikan firman, membagikan kabar baik, the good news. 1, 2, 3, 4. Challenge orang untuk terima Yesus dan belajar untuk disciple. Oh Tuhan, prosper me. Jadikan aku berhasil Tuhan. Jadikan aku bapak dan ibu yang baik Tuhan secara rohani. Oh Tuhan, ya come on, minta ini. Tuhan, jadikan aku bapak dan ibu rohani yang baik Tuhan. Atau jadikan aku anak rohani yang baik Tuhan. Biar aku bisa maju. Saya tidak mau stuck menjadi anak bayi rohani. Tapi saya mau bertumbuh supaya hidupku bisa menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan doa ini Tuhan. Meteraikan kerinduan umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami terima misi yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara. God bless you.